Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, umat paroki GPI Santa Teresia dari Kalkuta yang terkasih, selamat berjumpa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah. Tuhan bangkit dan membentuk umat yang pertama. Para murid pada hari pertama menyadari apa yang terjadi, ternyata Kristus bangkit. Dia yang wafat disalibkan pada hari Jumat Agung, semua tidak tahu, bingung, takut, dan hari ini ada sesuatu yang mereka tidak bisa pahami. Para wanita pergi ke makam, kubur sudah kosong. Petrus dan Yohanes pergi ke makam. Yohanes melihat dan percaya. Itulah peristiwa misteri hari pertama iman kita. Kita bersyukur pada Tuhan setiap kali kita diajak kembali kepada awal mula, back to basic dari iman kita. Pada hari pertama di mana Tuhan melakukan karya-karya besar. Hac dies quam fecit Dominus. Inilah hari yang dibuat oleh Tuhan Allah. Mensyukuri semua perbuatan besar Tuhan bagi keselamatan kita. Marilah kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Kita doakan bersama, saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Mari kita memuji dan memuliakan Allah. Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengagungkan hari ini
dengan membangkitkan putramu dari kematian yang mengerikan, mengurapinya dengan Roh Kudus, menjunjungnya tinggi-tinggi di atas segala makhluk. Terpujilah Engkau karena Dia, sebab harapan akan hidup kekal dan masa depan yang gemilang telah dibangkitkannya pada diri kami. Teguhkanlah pula iman kami akan cinta kasih-Mu terhadap kami, yang ternyata mampu mengalahkan maut, serta akan tetap bertahan sepanjang masa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah membangkitkan Dia pada hari ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang telah ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur Tanggapan Puji Syukur 821. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira.
kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan berfirman, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan berfirman, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah mencari batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan berfirman, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil, Haleluya, puji syukur 959. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia, dan ia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Pada hari inilah Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Hac dies quam fecit Dominus, exultemur letetemur in ea. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan dan menyadari apa yang Tuhan buat bagimu dalam hidupmu atau sekarang ini. Mulai dari saya sebenarnya tidak berdiri di sini. Saya tidak biasa membantu di sini. Jadwal saya minggu pertama kedua itu di Kembes, 3-4 di Lembean. Dan Tri Hari Suci saya masih di Kembes. Saya Kamis Putih di Koka, Jumat Agung di Kamangta, dan tadi malam Pasca di umat kecil di Sawangan. Tapi dalam jadwal hari Minggunya nama saya tidak ada di Kembes karena sudah ada pastor lain, sudah cukup. Lalu saya mesti misa di seminari, konselebrasi saja karena di seminari juga ada yang tugas. Saya WA ke Pastor Alex di Lembean dan dia jawab, Pastor semua tempat sudah lengkap. Oh ya baiklah.
Dan terakhir saya coba di Warembongan, Pastor Rani Mentang saya WA dan dia bilang di sini 4 tempat sudah ada orangnya, terima kasih. Dan akhirnya memang saya akan di seminari. Tapi kemudian saya tidak tahu kenapa waktu makan siang saya diminta untuk kalau pastor ada yang pray di sini, saya bilang saya pray. Ada permintaan dari Kima atas jam 7. Oke, saya pergi ke sana daripada di seminari sudah ada pastornya. Tapi hanya Kima atas. Lalu yang namanya Andreas dari sini WA saya bahwa Kima atas jam 7, GPI jam 9. Itu ya diatur oleh Tuhan, diatur oleh orang lain, saya tidak tahu dan saya ada di sini. Luar biasa gereja ini besar dan COVID saja bagus, apalagi tidak COVID penuh pasti. Kornya luar biasa, ini MCC ini, Manado Catholic Choir, biar orang tidak banyak tapi suaranya penuh, seperti di sorga tadi di bagian Kyrie Gloria. Ya. Nah, saya mau cerita bagaimana Tuhan membuat orang beriman yang pertama, pada hari pertama, Maria Magdalena, Maria istri Salome, istri Kleopas, Maria istri Kleopas dan Salome ya, pergi ke kubur, tidak berpikir Yesus bangkit, karena mereka belum tahu isi kitab suci bahwa ia harus bangkit. Jadi mereka pergi dengan maksud untuk meminyaki atau memberikan rempah-rempah kepada jenazah Yesus. Dan lagi berkabung, sedih. Lalu para murid di mana? Mereka juga sembunyi tentu di rumah. Tadi dibilang, lalu mereka pergi kepada para murid, Petrus dan Yohanes ditemui. Ini yang terjadi pada hari pertama, minggu itu, Paskah, yang bisa dikatakan sebagai hari ulang tahun iman Kristiani di bumi ini. Umatnya cuma 12 orang, tambah 3 orang itu, tambah Bunda Maria. Santo Yosef sudah meninggal rupanya waktu Tuhan Yesus masih berkarya. Sekarang so banyak, 1, berapa miliar di dunia ini termasuk kita. Puji Tuhan. Itulah yang dibuat oleh Tuhan dan kita rayakan dengan gembira. Nah, itu 3 wanita itu bingung, mereka berpikir jenazahnya dicuri orang pasti, dan seterusnya ya. Lalu Petrus, dia mulai mewartakan kepada Cornelius. Cornelius itu orang Italia ini, orang Roma ini bukan orang Yahudi, ini kepala pasukan Romawi, Cornelius. Orang baik, biarpun orang kafir tapi orang baik, dia orang Romawi, bukan orang Yahudi. Dan Petrus memberitahu Cornelius yang menjadi penguasa, dia mengatakan bahwa kamu tahu Cornelius tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea sampai Yerusalem, tentang Yesus dari Nazaret. Dia orang yang begitu baik, tidak tahu berbuat jahat, hanya tahu berbuat baik, menolong, menyembuhkan, menghibur orang. Maksud dia dibunuh. Dia orang yang sebaik itu tanpa salah apa-apa dibunuh, Cornelius. Kemudian Yesus itu Allah membangkitkan dia dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Pada hari ketiga ia bangkit dan setelah ia bangkit ia menampakkan diri kepada para murid. Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada para saksi-saksi.
Ini yang saya mau terangkan, ya. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri tidak kepada segala bangsa. Kalau itu dibuat mungkin sudah selesai hari itu. Semua sudah lihat Tuhan Yesus bangkit dan seluruh bangsa percaya kepadanya. Tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Perhatikan kalimat ini. Kami, para saksi yang sudah makan dan minum bersama Yesus setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Berapa lama itu? 40 hari. Bukan waktu yang singkat. 40 hari. Yesus menemani para murid itu. Lalu naik ke surga setelah 40 hari. Yang 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Kalau Anda sempat nonton film Resurrection, yang orang pesimis, film Resurrection mau menayangkan apa? Kalau tentang passion, tentang salib, ya tentu itu historis. Tapi bangkit, tapi komentar dari Uskup Robert Barron dari Amerika, ini juga terkenal di YouTube, YouTuber dia. Dia nonton filmnya dan dia berkomentar luar biasa, sangat biblis. Film itu benar-benar berdasar pada kitab suci. Salah satu adegan yang ditunjukkan di situ saya juga terharu melihat. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus, yang tahu betul wajah Yesus, ini kepala pasukan juga kan baru lihat Yesus pada waktu penyaliban, orang Romawi itu. Tapi karena dia lihat dari dekat wajahnya bagaimana, jadi dia tahu persis. Dia diminta untuk mencari murid-murid. Harus ditangkap semua. Sebab Mahkamah Agama bilang, kalau mereka sampai menipu, maka ini lebih bahaya lagi bagi orang. Jadi mereka harus dibungkam. Di ruang atas, pintu digerebek oleh kepala pasukan itu yang membawa sepasukan di belakangnya. Pintu didobrak dan terbuka, 12 rasul di situ. Ternyata ada 13 orang. Kepala pasukan mulai menatap satu-satu dan berhenti pada wajah yang dia kenal. Matanya bertemu dengan matanya Yesus yang ada di antara para rasul. Dia bingung, dia nanar, dia terdiam. Lalu dia kasih tanda kepada para prajurit, mundur. Tidak jadi. Ini ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Orang yang saya salibkan wajahnya saya tahu persis ada di situ. Dia bersama para murid. Dalam kisah penampakan kita pernah baca juga bahwa para murid ragu-ragu, lalu Yesus bilang, adakah ikan di situ? Lalu mereka memberi ikan dan Yesus makan ikan goreng. Ya. Ini perhatikan saudara-saudara, Tuhan Yesus benar-benar bangkit dengan tubuhnya yang lobang-lobang. Sampai Yesus bilang kepada Thomas, Thomas cucukkan jarimu pada lambungku dan juga pada bekas paku pada tanganku dan jangan tidak percaya lagi. Jadi Yesus berkenan menampakkan diri kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk oleh Allah, yaitu kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus benar-benar ada di antara mereka 40 hari lamanya. Menurut kitab suci, Dia menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena.
Tapi menurut Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Tarekat Yesus, dalam intuisi batin, dia merasa biarpun tidak tertulis dalam kitab suci, tapi dia merasa Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri pertama-tama kepada ibunya. Begitu dia bangkit, dia pulang ke rumah. Bunda Maria sedang berdoa, sedang merenung, sedang duduk, membayangkan semua yang terjadi. Dia ingat kembali kata-katanya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia ingat hari Natal, dia ingat Yesus yang membuat anggur. Dia bertemu Yesus di jalan salib. Dia duduk di bawah salib dan memangku jenazahnya, semua dia ingat, ya. Dia renungkan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Yesus datang. Dia datang kepada Maria, dia bilang, Mama. Maria kaget, oh Tuhan, Yesus engkau itu? Menurut Ignatius dari Loyola, Maria adalah yang pertama melihat Tuhan Yesus. Sedang Yosef sudah meninggal sebelumnya. Ini yang dibuat oleh Tuhan, ya, dan para murid bingung, kagum, heran, takut, ya, disebut semua dalam Injil yang dilakukan Tuhan. Kemudian murid itu menjadi banyak, dan kita tahu dianiaya, dikejar-kejar 300 tahun pertama, dikejar-kejar terus umat Kristen itu. Nanti Konstantinus menjadi kaisar baru aman, karena Konstantinus menyerah. Saya bertobat karena kebanyakan penduduk saya sudah jadi Kristen. Padahal selama 300 tahun dianiaya. Itu iman kita, saudara-saudari, dan Tuhanlah yang membuat. Sekarang kita semua duduk di sini di salah satu gereja yang bagus di GPI ini. Dan tadi ke belakang sana, di belakang masih hutan, saya baru datang sehingga tentu melihat-lihat tempat yang bagus ini. Dan Anda semua ada di sini. Tolong merenungkan dirimu, kenapa kamu di sini, menjadi umat di sini. Tuhan mau apa dengan saya? Itulah yang penting. Karena Petrus juga mengambil peranannya, Maria Magdalena juga, ada suster di sini juga, dan kita semua menjadi saksi. Maria Magdalena juga mengatakan kepada para murid, aku telah melihat Tuhan. Ini yang perlu kita katakan. Saya sudah melihat Tuhan. Di mana? Pokoknya saya melihat Tuhan dalam imanku, dalam doaku, dalam intuisiku, dalam keyakinanku. Tuhan benar-benar saya temui dalam hidup saya. Itulah yang membuat kita bisa memberi makna kepada semua doa yang kita ucapkan. Doa pembukaan tadi perhatikan lagi itu, ya. Tuhan memberikan pengharapan kehidupan yang kekal kepada kita semua, ya. Memberikan kekuatan dan pengharapan karena kebangkitan Kristus membuka cakrawala baru. Tubuh, ya, yang bangkit. Paulus ditanya, itu maksudnya apa itu? Dan dia jawab, kamu jangan bodoh. Kalau kamu tanam milu, kalau kamu tanam padi, tanam gandum, itu biji yang jatuh di tanah juga mati, tapi tumbuh tanaman baru yang dari yang lama tapi dia lain. Begitulah kebangkitan atau kehidupan yang baru, ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya, ditaburkan dalam dosa, dibangkitkan dalam kesucian. Ini kemudian menjadi konsekuensi pengajaran moral, maka jadi orang Katolik itu harus hidup dengan suci. Karena hidup manusia tidak lama, hanya 70 tahun atau 80 jika kuat. Ada yang seumur 80 di sini? Pasti belum, ya. Di mana itu? Di Mazmur 90 ayat 10, umur manusia 70 tahun atau 80 jika kuat. Kalau nekat 90, nenek nekat, tetek nekat umur 90.
Bisa umur 100 kalau nin tahu malu. Teman-temannya so mati semua, dia masih hidup terus nin tahu malu ya, sampai 100, 105 masuk keriput semua pasti. Jadi tidak lama, maka harus hidup dengan suci ya. Kalau kawin jangan bekalai-bekalai dan jangan bercerai. Kalau masih nona, masih nyong, ya hidup dengan suci. Itu begitu ajarannya. Jadi suster, jadi pastor, jadi frater, bruder, selibat demi kerajaan Allah untuk kesucian. Nah itu semua karena memang tubuh ini akan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi ada dasarnya dari pengajaran moral Katolik yang khas itu. Baik saudara-saudari, sampai di sini saya selesai berkhotbah. Saya berhenti untuk memberikan katekese atau pengajaran atau renungan. Semoga berguna untuk kita semua, memberi makna kepada hari Paskah yang luar biasa ini. Dengan kor yang bagus kita akan menikmati liturgi yang indah. Inilah hari yang dibuat oleh Tuhan. Mari kita rayakan dengan gembira. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdiri. Kita membaharui iman kepercayaan kita. Kita doakan bersama, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa umat. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Wujud misa dari penyelenggara misa wilayah rohani Santo Thomas Becket. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada keluarga-keluarga dari wilayah rohani ini. Semoga menikmati
damai Paskah, dan berkat yang berlimpah daripadamu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, salam sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini dalam Berdoalah saudara-saudari, semoga persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan korban ini, gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini, pantaslah Engkau kami muliakan secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan, dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang ke-10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami,
dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafat-Nya, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu Ia mengambil piala berisi anggur, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu, Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, kini Yesus hidup bersamamu dalam kemuliaan di surga, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami di bumi ini. Ya
Pada akhir zaman ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus dan Uskup kami Benediktus dan Emeritus Yosef, serta para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristiani menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang mereka jumpai. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Bapak Yosef mempelainya yang suci, para rasul, para orang kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid-Nya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Damaiku ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memberhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Suster, saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah, anak domba Paskah yang telah dikorbankan dan telah disembelih di kayu salib dan bangkit dengan jaya. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau perbarui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Selamat siang umat sekalian. Demikian tadi kita ikuti bersama misa perayaan Paskah. Misa yang pertama, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Sujoko MSC, atau yang biasa kita sapa dengan akrab Romo Joko. Sekali lagi terima kasih Romo. Pengumuman selanjutnya, diucapkan terima kasih kepada para petugas liturgis hari ini, PPA, Lektor Mazmur, KOR, Manado Catholic Choir, terlebih khusus Coach Kevin untuk lagu gubahannya, lagu Misa Santa Teresa yang baru 2 kali diperdengarkan. Terima kasih Coach Kevin. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga untuk wilayah-wilayah rohani yang sudah bertugas, 6 wilayah rohani yang mendapat giliran misa jam 9 untuk penyelenggara misa, Santo Thomas Becket, dan hitung kolektor nanti, dekorasi Santa Elizabeth, juga Santa Litwina untuk lektor dan Mazmur, Valentinus untuk Natura, dan Fidelis untuk konsumsi. Selanjutnya, 6 wilayah rohani ini akan mendapat giliran misa lagi pada hari Minggu depan tanggal 11, misa jam 6 sore. Sekali lagi, misa jam 6 sore. Karena pagi misa 6 wilayah yang nanti malam mereka. Pengumuman tambahan, besok tanggal 5 April jam 9 pagi di gereja ada misa Paskah kedua dengan petugas liturgi tim kerja Paskah 2021. Selanjutnya mulai hari Selasa dan seterusnya ada misa pagi mulai 5:30 pagi. Oke, pengumuman tambahan. Untuk novena Kerahiman Ilahi hari ini jam 5 sore. Selanjutnya untuk petugas liturgis misa jam 6 sore hari Minggu depan akan diberitahukan kembali melalui grup WA paroki. Diucapkan terima kasih lagi untuk Komsos, petugas tata laksana, petugas parkir dan keamanan. Selanjutnya pada akhir misa ini, pastor paroki dan umat mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Paskah membawa harapan, sukacita, dan kebahagiaan karena Kristus sudah bangkit. Haleluya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kepada semuanya yang sudah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita berdiri, kita memohon berkat Tuhan.
Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Hiduplah dalam damai Tuhan, saudara-saudari diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti 443. Mari kita bergembira, haleluya, dan jangan bersedih hati, haleluya, sebab Yesus sudah bangkit, haleluya, dan membebaskan umatnya, haleluya. Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepada